Gereja mengadakan pemilihan untuk peran kepemimpinan. Ketika tahu pemimpin berencana mempromosikan Saudari Chow, kupertanyakan keputusan itu. Saudari Chow? Sebagai pemimpin, dia telah menabur kecemburuan, menekan dan menghukum orang, menyakiti saudara-saudarinya, serta mengganggu pekerjaan gereja. Saudara-saudari telah menyingkapnya berkali-kali, tapi ia tak pernah menerimanya dan kemudian diganti. Sudahkah dia merenungkan dan mengenal dirinya sendiri? Sudahkah dia bertobat dan berubah? Namun kupikir, jika pimpinan ingin mempromosikannya, mereka pasti telah mengevaluasinya. Dia pasti telah bertobat dan berubah. Dan bagaimanapun, pemilihan pimpinan adalah urusan pimpinan tingkat atas dan tidak relevan bagiku. Aku seharusnya tak khawatir. Iya, pemilihan pemimpin gereja adalah hal yang besar. Dan itu adalah tugas semua umat pilihan Tuhan untuk menjaga prosesnya. Benar. Kau benar. Saat itu tak kupikirkan lagi. Lalu, para pemimpin mengadakan pertemuan untuk membahas prinsip pemilihan pemimpin dan membaca evaluasi Saudari Chow. Dari evaluasi, saat Saudari Chow ditangani, dia sering marah dan berdebat dan sulit menerima kebenaran. Terlebih lagi, evaluasi ini tak menyebutkan cara dia memandang pelanggaran masa lalunya. Kupikir, jika Saudari Chow belum merenungkan dan mengenal dirinya, maka dia pasti tak mengejar atau menerima kebenaran. Iya. Jika dia terpilih, bukankah dia akan terus menabur kecemburuan dan perselisihan? Tapi kupikir, aku sudah lama tak bertemu dengannya dan tak tahu situasinya saat ini. Jadi, aku tak perlu khawatir. Yang penting kulakukan pekerjaanku. Bagaimanapun, bukan masalah siapa yang menjadi pemimpin. Saat itu, kubiarkan saja dan hidup terus berjalan. Kemudian, pimpinan melakukan pertemuan lain. Mereka bilang ada saudara-saudari yang menentang Saudari Chow menjadi pemimpin. Karena dia belum beroleh pemahaman tentang pelanggarannya sebelumnya dan belum bertobat, sehingga tak cocok untuk jadi pemimpin. Para pemimpin menyelidiki situasi Saudari Chow, memastikan bahwa tuduhan itu adalah faktual, dan akhirnya menilai bahwa Saudari Chow memang tak layak jadi pemimpin. Saat mengetahui semua ini, aku malu. Kenapa orang lain dapat melaporkan masalah dan menjaga pemilihan gereja, sementara aku hanya pasif dan tak anggap serius masalah ini? Apa yang kupikirkan? Aku agak sedih menyadari semua ini. Jadi ku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Pelajaran apa yang harus kupetik dari situasi ini? Kutemukan kutipan firman Tuhan ini. Semua orang yang berpura-pura rohani, padahal tidak memahami hal rohani adalah orang yang palsu. Yang mereka pedulikan hanya menghabiskan sepanjang hari menaati aturan atau mengulang doktrin. Ini seperti para cendekiawan kuno yang membenamkan diri dalam sastra kuno dan mengabaikan sekitarnya. Orang seperti ini menganggap tindakan orang lain tak berhubungan dengannya dan menganggap pikiran orang lain adalah urusan mereka. Mereka tak mau membedakan orang, melihat di luar permukaan dan memahami kehendak Tuhan sesuai firman Tuhan. Kebanyakan orang seperti ini. Setelah mereka mendengarkan khotbah atau membaca firman Tuhan, mereka menghafalkannya, memperlakukannya sebagai doktrin, menaatinya sebentar, dan setelah itu selesai. Sedangkan untuk hal-hal di sekitar mereka dan manifestasi orang di sekitar mereka, dalam kaitannya dengan kebenaran, mereka tidak pernah merenungkannya, mereka juga tidak berdoa atau mencari. Inilah bentuk kehidupan rohani kebanyakan orang. Karena itulah, kebanyakan orang menjadi lambat dan dangkal dalam memasuki kebenaran. Kehidupan rohani mereka monoton, sekadar mengikuti aturan, mereka tak berprinsip dalam berperilaku. Bisa dikatakan, kehidupan rohani kebanyakan orang kosong dan tak berhubungan dengan kehidupan nyata. Karena alasan inilah, saat berhadapan langsung dengan tingkah laku dan perilaku orang jahat dan antikristus, mereka tidak memiliki konsep, apalagi definisi. Mereka tak punya gagasan ataupun mampu membuat perbedaan. Amin. Amin. Firman Tuhan
Yang kubaca ini seolah menggambarkan penerapan imanku. Tindakanku seperti yang firman Tuhan ungkapkan, membenamkan diri dalam sastra kuno dan mengabaikan sekitarnya. Aku percaya sudah cukup hanya memenuhi tugasku dan melakukan bagian kerjaku. Apapun selain itu tak berhubungan denganku. Aku berpikir bahwa iman kepada Tuhan itu hanya berdoa, membaca firman Tuhan, dan memenuhi tugas, maka seseorang dapat memperoleh pujian dari Tuhan. Hanya setelah membaca firman Tuhan, kusadari betapa absurdnya gagasan ini. Pekerjaan Tuhan sangat nyata dan tak samar. Tak ada aspek yang terlepas dari kenyataan. Di saat yang sama, Dia membekali kita kebenaran. Dia pun merancang semua jenis situasi dalam kehidupan kita untuk membantu kita mengalami firman-Nya dan berlatih melihat segalanya melalui firman-Nya, agar kita bertahap dapat memahami dan beroleh kebenaran. Iya. Memikirkan pemilihan pimpinan itu, beberapa orang mampu mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Saat tahu promosinya tak sesuai prinsip, mereka dapat ikut campur dan menjaga pekerjaan gereja. Dari situasi ini, mereka belajar untuk memahami segala hal dan beroleh keuntungan nyata. Benar. Namun, aku memandang situasi yang sama seperti orang luar, memeriksa setelah pemilihan selesai, dan tak berusaha memetik pelajaran sedikit pun. Dan akibatnya, aku tak mendapatkan apa-apa. Penerapan imanku terputus dari kehidupan nyataku. Aku tak mengalami pekerjaan Tuhan, apalagi mencari kebenaran dalam situasi yang Tuhan rencanakan. Apapun yang terjadi, aku selalu menghindar dari situasi seperti orang tidak percaya. Akibatnya, ada banyak hal yang tidak kusadari. Dan dalam 10 tahun beriman, aku muncul dengan tangan hampa, tak memahami kebenaran atau memperoleh pemahaman tentang segala hal. Betapa menyedihkannya. Iya, jika saat menghadapi masalah kita tidak mencoba menerapkan kebenaran, maka usaha kita akan sia-sia dan kita tidak akan mendapat apa-apa. Benar. Iya, saat menyadari punya masalah ini, aku merasa sedih. Tapi aku bersedia mengubah keadaanku dan memetik pelajaran dari pemilihan itu. Syukur kepada Tuhan. Setelah merenung, kusadari alasan aku tak menunjukkan kepedulian terhadap pemilihan pimpinan adalah karena aku selalu punya ide yang salah. Bahwa siapa yang terpilih sebagai pemimpin bukan urusanku. Aku akan terus menerapkan imanku dan memenuhi tugasku seperti sebelumnya, terlepas dari siapa yang terpilih. Baru kemudian saat menemukan kutipan dari firman Tuhan, akhirnya kupahami arti pemilihan pimpinan gereja. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apa penyebab munculnya kategori orang yang merupakan para pemimpin dan pekerja, dan bagaimana mereka muncul? Dalam skala besar, mereka diperlukan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam skala yang lebih kecil, mereka diperlukan untuk pekerjaan gereja. Mereka diperlukan oleh umat pilihan Tuhan. Perbedaan antara pemimpin dan pekerja dan umat pilihan Tuhan lainnya hanyalah karakteristik khusus dalam tugas yang mereka laksanakan. Karakteristik khusus ini terutama terlihat dalam peran kepemimpinan mereka. Sebagai contoh, sebanyak apapun jemaat yang dimiliki sebuah gereja, pemimpin adalah kepalanya. Jadi, peran apa yang dimainkan pemimpin ini di antara para jemaat? Mereka memimpin semua umat pilihan Tuhan di gereja. Jadi, apa pengaruh mereka terhadap seluruh jemaat? Jika pemimpin ini menempuh jalan yang salah, umat pilihan Tuhan di gereja akan mengikuti pemimpin ini menempuh jalan yang salah, yang akan berdampak besar pada mereka semua. Misalnya Paulus, dia memimpin banyak gereja yang dirintisnya dan umat pilihan Tuhan. Ketika Paulus tersesat, gereja-gereja dan umat pilihan Tuhan yang dipimpinnya juga tersesat. Jadi, ketika pemimpin tersesat, mereka bukan satu-satunya yang terkena dampaknya, tetapi gereja-gereja dan umat pilihan Tuhan yang mereka pimpin
juga terkena dampaknya. Jika seorang pemimpin adalah orang yang tepat, orang yang sedang berjalan di jalan yang benar dan mengejar serta menerapkan kebenaran, orang-orang yang dipimpinnya akan makan dan minum firman Tuhan dengan benar dan mencari kebenaran dengan benar, dan pada saat yang sama, pengalaman hidup dan kemajuan pribadi pemimpin tersebut akan selalu terlihat oleh orang lain dan akan memengaruhi orang lain. Jadi, jalan yang benar seperti apa yang harus ditempuh seorang pemimpin? Pemimpin harus mampu menuntun orang lain untuk memahami kebenaran dan masuk ke dalam kebenaran dan memimpin orang lain ke hadapan Tuhan. Seperti apa jalan yang salah itu? Jalan yang salah adalah mengejar status, reputasi, dan keuntungan, seringkali meninggikan diri sendiri dan memberi kesaksian tentang diri sendiri, tidak pernah memberi kesaksian tentang Tuhan. Apa dampaknya pada umat pilihan Tuhan? Mereka akan menyimpang jauh dari Tuhan dan berada di bawah kendali pemimpin ini. Jika engkau memimpin orang untuk datang ke hadapanmu, artinya engkau sedang memimpin mereka untuk datang ke hadapan manusia yang rusak, dan engkau sedang memimpin mereka untuk datang ke hadapan iblis, bukan ke hadapan Tuhan. Hanya memimpin orang untuk datang ke hadapan kebenaranlah yang berarti memimpin mereka untuk datang ke hadapan Tuhan. Para pemimpin dan pekerja tidak peduli entah mereka menempuh jalan yang benar atau salah, memiliki pengaruh langsung terhadap umat pilihan Tuhan. Jika mereka belum memahami kebenaran, banyak dari antara umat pilihan Tuhan mengikuti secara membabi buta. Pemimpin bisa saja orang yang baik dan mereka mengikutinya. Pemimpin bisa saja orang yang jahat dan mereka juga mengikutinya. Mereka tidak membeda-bedakan. Mereka mengikuti saat dipimpin siapapun pemimpinnya. Oleh karena itu, sangatlah penting agar gereja memilih orang-orang yang baik untuk menjadi pemimpin mereka. Jalan mana yang ditempuh orang beriman berkaitan langsung dengan jalan yang ditempuh oleh para pemimpin dan pekerja, dan dalam berbagai tingkatan dapat dipengaruhi oleh para pemimpin dan pekerja tersebut. Amin. Dari firman Tuhan aku sadar, pemimpin punya dampak besar pada kehidupan bergereja dan jalan masuk kehidupan umat Tuhan, dan pengaruh langsung pada jalan yang orang tempuh dalam imannya. Entah pemimpin itu orang yang tepat atau tidak, entah jalan apa yang mereka ikuti, berdampak langsung pada kehidupan bergereja dan jalan masuk kehidupan umat Tuhan. Benar. Pemimpin yang baik dapat menggunakan pengalamannya untuk menyelesaikan masalah saudara-saudari dan membantu mereka memahami kebenaran dan memasuki kenyataan kebenaran. Saudara-saudari dapat memperoleh manfaat dari pemimpin. Jika pemimpin tak menempuh jalan mencari kebenaran dan hanya bekerja untuk statusnya, hanya bicara tentang doktrin tanpa bersaksi tentang Tuhan, gagal melakukan kerja nyata dan tak menyelesaikan masalah nyata, maka seiring waktu, mereka hanya akan membawa orang ke hadapannya dan menjauhkannya dari Tuhan. Akhirnya merugikan dan menghancurkan mereka. Benar. Merenungkan perilaku saudari Chow, saat dipangkas dan ditangani, dia akan marah, berdebat, dan gagal merenungkan dirinya. Dia tak merenungkan dan mengakui pelanggaran masa lalunya, apalagi bertobat. Orang bisa melihat bahwa saudari Chow tak mencari kebenaran dan tak punya kualitas seorang pemimpin. Jika dia terpilih menjadi pemimpin, dia hanya akan berbicara doktrin dan tak membantu orang. Dia tak bisa bimbing kita untuk paham kebenaran dan masuk ke kenyataan kebenaran. Benar. Mengikuti seseorang seperti itu hanya akan menyebabkan kematian. Iya. Persekutuan ini membantuku menyadari pentingnya memilih pemimpin yang baik. Mereka memengaruhi kemampuan kita memahami kebenaran dan mencapai keselamatan. Kita perlu menganggap ini serius. Tentu saja. Namun keyakinanku absurd.
bahwa siapapun pemimpinnya, kita masih menjalani kehidupan bergereja seperti biasa dan tak berdampak besar. Itu sungguh gagasan yang bodoh. Lalu, ketemukan bagian firman Tuhan ini yang membahas sikap apa yang harus orang miliki selama pemilihan dan apa niat dan gagasan tak pantas. Lalu kudapatkan pemahaman tentang diriku. Setiap kali pemilihan gereja diadakan, baik untuk pemimpin, pekerja, atau umat Tuhan, setiap orang berkewajiban untuk mendukung pekerjaan ini. Ada orang yang hanya duduk dan menonton, berkata, "Aku tak mampu menjadi pemimpin. Siapapun yang melayani sama saja, yang berkemampuan boleh saja melayani. Jika antikristus melayani, aku tak peduli, asalkan aku tidak disingkirkan." Itulah yang dikatakan orang-orang yang negatif. Mereka tak membayangkan akibatnya jika antikristus menjadi pemimpin dan apa dampaknya terhadap kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hanya orang yang memahami kebenaran yang mampu menyadari ini. Mereka akan berkata, jika antikristus menjadi pemimpin gereja, umat pilihan Tuhanlah yang akan dirugikan. Terutama yang mengejar kebenaran, yang punya rasa keadilan, dan siap melakukan tugasnya akan ditindas dan dikucilkan. Hanya orang yang selalu setuju dengan atasan mereka yang akan didukung dan mereka akan digenggam erat oleh antikristus. Namun orang negatif itu tak mempertimbangkan hal ini. Menurut mereka, orang percaya Tuhan agar diselamatkan, kepercayaan adalah jalan masing-masing orang. Antikristus menjadi pemimpin pun itu tak berpengaruh. Asalkan aku tak lakukan hal buruk, antikristus tidak bisa menindasku atau menyingkirkanku dari gereja. Apakah sudut pandang ini benar? Jika tak ada yang peduli tentang pemilihan dalam gereja, begitu antikristus yang berkuasa akan seperti apa akibatnya? Akankah akibatnya sesederhana yang orang bayangkan? Perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan bergereja? Ini berkaitan langsung dengan jalan masuk umat pilihan Tuhan. Jika antikristus berkuasa, kebenaran dan firman Tuhan tidak akan berkuasa di gereja. Gereja menjadi tempat iblis dan orang tidak percaya berkuasa. Walaupun firman Tuhan mungkin masih dibacakan, antikristus mengendalikan siapa yang boleh bicara. Bisakah mereka mempersekutukan kebenaran dengan jelas? Akankah mereka izinkan umat pilihan Tuhan mempersekutukan kebenaran dengan bebas? Tidak mungkin. Jika antikristus berkuasa, gangguan akan lebih banyak dan dampak kehidupan bergereja pasti akan berkurang. Jika itu terjadi, umat pilihan Tuhan tidak akan menuai banyak dalam pertemuan, bahkan bisa mengganggu pertemuan mereka. Masalah tidak dapat dibereskan, penerapan kebenaran juga terganggu, dan suasana kehidupan bergereja pun berubah. Ketika awan gelap menghalangi sinar matahari, apakah kehidupan bergereja masih nikmat? Kehidupan bergereja pasti akan terganggu. Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkap semua ide dan sikap apatis orang saat mereka dihadapkan dengan pemilihan gereja. Rasanya seolah Tuhan menghakimi di depanku. Perilakuku sama seperti yang diungkapkan firman-Nya. Selama pemilihan itu, kusadari bahwa Saudari Chow tampaknya tak mencari kebenaran. Tapi aku tak mencari prinsip pemilihan pimpinan gereja. Gagal melihat konsekuensi yang akan timbul jika dia terpilih. Dan tak meragukan hasil pemilihan terhadap kepemimpinan. Justru memilih diam dalam sikap apatis. Kupikir, siapapun pemimpinnya, tak ada bedanya. Kita akan melakukan tugas masing-masing, tak akan mengganggu yang lain. Aku juga berpikir, kalaupun ada masalah dengan pemilihan, itu masalah bagi pemimpin dan bukan masalahku. Aku hampir tidak memikirkan dan memedulikannya. Jadi, selama pemilihan itu, aku tak punya sudut pandang dan hanya mengikuti tanpa pikir. Bukankah imanku seperti orang yang hanya mementingkan perutnya sendiri dan mengikuti secara serta-merta? Benar. Aku hidup dengan racun iblis seperti, biarkan hal berlalu jika tak memengaruhimu. Siapapun yang memberiku makan adalah kekasihku. Aku hanya menuruti siapapun pemimpinnya tanpa penuh pertimbangan. Betapa kelirunya aku. Masalah ini sudah meluas kemana-mana. Orang sangat bingung dan tidak menganggap serius kebenaran. Ini sungguh pekerjaan racun iblis. Benar sekali.
Jika gereja dikendalikan oleh antikristus dan pemimpin palsu, pekerjaan gereja akan terganggu, serta umat pilihan Tuhan pun akan dirugikan. Dan kesempatan mereka untuk memperoleh keselamatan akan hancur. Benar sekali. Meski ini masalah penting, aku masih egoistis, apatis, dan tak bertanggung jawab. Aku tak bernurani dan rasional. Aku memikirkan firman Tuhan. Jika kau tak mengabdikan diri pada iman dan tugas, selalu seenaknya saja, dan acuh tak acuh dalam tindakanmu seperti orang tidak percaya yang bekerja untuk bosnya, jika engkau hanya bekerja keras, bersikap seenaknya setiap hari, tak melaporkan dan tak mengatasi masalah yang kau temukan, mengabaikan semua yang tidak memberi keuntungan bagimu, ini berarti masalah. Engkau tak bisa menjadi anggota gereja. Mereka orang tidak percaya, bukan anggota gereja. Tuhan tidak mengakui mereka. Amin. Berdasarkan firman Tuhan, aku melihat aku telah lama percaya Tuhan, bebas membaca firman-Nya, menikmati kasih karunia-Nya, tapi tidak melindungi pekerjaan gereja. Gangguan atau kekacauan apapun yang terjadi di gereja, atau sebanyak apa kerusakan yang terjadi di gereja, aku menutup mata, tak ingin mengkhawatirkannya. Aku sangat egoistis dan tercela, orang tidak percaya di rumah Tuhan, dan di mata Tuhan, aku orang tidak percaya. Dalam hal ini, orang yang dipromosikan menjadi pemimpin itu tak cocok, dan aku hanya acuh tak acuh. Jika antikristus menguasai gereja, memanipulasi dan mengganggu pemilihan, dan seseorang perlu melawan balik antikristus itu, aku pasti akan bersembunyi dan tetap apatis. Aku tak akan tampil dan menjaga pekerjaan gereja. Makin kupikirkan, makin kusadari betapa Tuhan memandang rendah sikap apatisku terhadap pekerjaan gereja. Jika terus seperti itu, aku akhirnya akan diusir. Setelah merenungkan, aku pun menyadari aku keliru berpikir bahwa pemimpin tingkat atas mengawasi dan menilik pekerjaan para pemimpin, jadi semua keputusan yang mereka buat pasti sesuai dengan prinsip dan tak ada yang perlu dipertanyakan. Lalu dari firman Tuhan, kusadari pandangan ini tak sesuai dengan kebenaran. Baik. Saat gereja mempromosikan dan membina orang untuk menjadi pemimpin, mereka dipromosikan dan dibina dalam artian sederhana. Itu bukan berarti bahwa mereka telah menjadi pemimpin yang memenuhi syarat, bukan berarti mereka sudah mampu melakukan pekerjaan pemimpin dan pekerjaan nyata, itu tidak benar. Kebanyakan orang tak paham hal ini, dan mereka menghormati orang yang dipromosikan berdasarkan imajinasinya, tapi ini adalah kesalahan. Selama apapun mereka percaya, apakah mereka punya kenyataan kebenaran? Belum tentu. Mampukah mereka melaksanakan pengaturan kerja rumah Tuhan? Belum tentu. Apa mereka bertanggung jawab dan punya komitmen? Mampukah tunduk kepada Tuhan? Apa mereka mampu mencari kebenaran? Semua ini tidak diketahui. Apa mereka punya hati yang takut Tuhan? Dan sebesar apa rasa takut itu? Akankah mereka bertindak atas keinginan sendiri? Mampukah mereka mencari Tuhan? Saat melakukan pekerjaan pemimpin, apakah mereka sering datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan? Mampukah mereka membimbing orang ke dalam kenyataan kebenaran? Mereka tentu saja tidak mampu. Mereka belum dilatih dan kurang berpengalaman, jadi mereka tak akan mampu. Inilah sebabnya, mengapa mempromosikan dan membina orang bukan berarti mereka telah memahami kebenaran atau sudah mampu melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Orang tidak boleh memiliki harapan yang tinggi atau tuntutan yang tidak realistis terhadap orang yang dipromosikan dan dibina tersebut. Itu tidak masuk akal dan tidak adil bagi mereka. Engkau semua dapat memantau pekerjaan mereka, dan jika engkau menemukan masalah dalam pekerjaan mereka, engkau bisa mengatakannya dan mencari kebenaran untuk mengatasinya. Tapi engkau tak boleh mengkritik, menyerang atau mengucilkan, karena mereka sedang dalam masa pembinaan dan tidak boleh dipandang sebagai orang yang telah disempurnakan, apalagi sebagai orang yang sempurna, atau sebagai orang yang memiliki kenyataan kebenaran.
Mereka sama seperti engkau semua, ini adalah waktu ketika mereka sedang dilatih. Perbedaannya adalah mereka melakukan lebih banyak pekerjaan dan tanggung jawab daripada orang biasa. Mereka punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Mereka membayar harga yang lebih mahal, mengalami lebih banyak kesulitan, menanggung banyak penderitaan, memecahkan lebih banyak masalah, menoleransi lebih banyak celaan dari orang, dan mengerahkan upaya yang lebih besar, kurang tidur, kurang makan enak, dan kurang mengobrol dibandingkan orang biasa. Inilah yang istimewa dari mereka. Selain dari hal ini, mereka sama seperti orang lain. Apa maksudku mengatakan hal ini? Untuk memberitahu agar memperlakukan promosi dan pembinaan berbagai orang di gereja dengan benar dan tidak boleh bersikap keras dalam tuntutan mereka terhadapnya. Tentu saja, orang juga harus bersikap realistis dalam memberikan pendapat mereka. Adalah bodoh untuk terlalu menghargai atau menghormati mereka, dan tidaklah manusiawi atau realistis untuk terlalu keras dalam tuntutanmu terhadap mereka. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan, aku sadar para pemimpin seperti saudara-saudari, mereka juga sedang dibina dan dilatih. Karena kebutuhan pekerjaan gereja, mereka mengambil peran khusus ini. Benar. Namun tak berarti mereka pemimpin atau pekerja yang berkualitas atau memiliki kenyataan kebenaran. Harus kulihat mereka dalam terang firman Tuhan dan mendekatinya dengan adil dan objektif. Seharusnya aku tak berharap terlalu tinggi dari mereka dan tak boleh terlalu kritis. Sebagai anggota gereja, aku bertanggung jawab untuk memantau pekerjaan para pemimpin dan pekerja dan berkoordinasi dengan mereka untuk menjaga pekerjaan gereja. Iya. Saat para pemimpin bertindak sesuai kebenaran, aku harus tunduk. Tapi jika tahu para pemimpin mengalami masalah, aku harus mengungkap dan memperbaiki mereka, membantu membuat perubahan dan beroleh jalan masuk. Karena hal itu akan menjadi yang terbaik untuk pekerjaan gereja. Iya, Benar. benar. Jika pemimpin palsu atau antikristus muncul di gereja, aku harus melaporkan mereka ke atasannya. Ini bertanggung jawab atas pekerjaan gereja dan kepada diriku, serta menunaikan tanggung jawab dan tugasku. Benar. Saat menyadari prinsip tentang cara memperlakukan pemimpin, aku merasa jauh lebih jelas dan punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, kuamati bahwa pemimpin, Saudari Liu tak mengikuti pekerjaan penyiraman, katanya dia terlalu sibuk untuk itu. Saat orang datang kepadanya dengan masalah, dia akan kesal karena dibebani pekerjaan lebih. Aku berpikir, pemimpin bertanggung jawab atas banyak pekerjaan, tapi harus tahu prioritas. Mereka tak perlu melakukan semuanya sendiri, tapi dapat juga menugaskan orang lain, lalu mengevaluasi dan mengawasi. Iya. Jika pemimpin selalu beralasan sibuk dan tak mengawasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau hanya bersantai, itu kelalaian serius, bukan pekerjaan nyata. Dan aku harus melaporkan masalah ini. Tapi aku lalu berpikir untuk tak perlu mengkhawatirkan cara pemimpin dalam bekerja dan harus kupastikan kulakukan tugasku. Saat itu, kuingat firman Tuhan. Semua orang bertanggung jawab mengawasi apakah pemimpin melakukan pekerjaan nyata, apakah mereka menggunakan kebenaran untuk mengatasi masalah. Amin. Aku menyadari bahwa ideku salah. Aku harus ingatkan pemimpin dan membantunya memperbaiki masalah. Jadi, ku beranikan diri dan mengangkat masalah ini dengannya. Pemimpin berkata, kau benar. Ini masalah. Akan kupikirkan dan kurenungkan. Aku sungguh terharu mendengarnya mengatakan itu. Syukur kepada Tuhan. Lalu, kulihat pemimpin mulai aktif mengikuti pekerjaan penyiraman dan menyelesaikan beberapa masalah nyata dalam pekerjaan itu. Syukur kepada Tuhan. Menerapkan kebenaran dan bertindak sesuai prinsip bermanfaat bagi saudara-saudari dan pekerjaan gereja. Benar. Pengalaman ini membantuku menyadari, apapun tugas kita harus menjaga pekerjaan gereja. Ini adalah tanggung jawab dan tugas semua orang. Amin. Syukur kepada Tuhan.